corak pemahaman hadis yang secara garis besar dibedakan kepada bercorak tradisionalis atau modernis. Sebelumnya lagi kita sudah terangkan metode-metode dalam pemahaman hadis. Sekarang pendekatan mencorak. Ini adalah upaya para ulama untuk mengungkap makna hadis bila mana makna zahirnya itu bermasalah. Untuk tidak hanya terpaku pada makna zahir, maka dilakukanlah pendekatan-pendekatan apakah historis, sosiologis, antropologis, psikologis, dan lain sebagainya. Sifatnya ini pengayaan, pendekatan ini pengayaan. Kalau kita jujur sebetulnya semua ini termasuk kajian dalam ruang lingkup ilmu sabak urudil hadis ini, yang dalam ilmu hadisnya. Ilmu yang menerangkan berbagai hal yang terkait dengan insya Allah akan mengantarkan kita untuk menggali sebab-sebab urudul hadis. Itulah para ulama modern mengembangkan pendekatan dengan mengintegrasikan dengan ilmu-ilmu umum. Jadi istilah pendekatan historis, sosiologis, kemudian psikologis, antropologis, itu kan ilmu-ilmu umum yang selama ini kita posisikan dia. Maka sekarang ilmu-ilmu umum itu pun kita coba untuk membantu kita mencari pemahaman tepat terhadap pesan-pesan Rasulullah dalam hadis beliau. Ingat prinsip awal dalam pemahaman hadis, suatu hadis harus dipahami berdasarkan makna zahiriyahnya lebih dulu. Makna yang paling utama. Selama masalah utama itu tidak ada persoalan, makna zahirnya itu sesuai dengan tujuan maqasid syariah, ya kita harus mendahulukan berpegang dengan makna zahir. Tapi justru persoalannya kan banyak sekali makna zahir satu hadis itu bermasalah untuk kita perpegangi. Masalahnya itu muncul antara lain makna zahir itu akan bertentangan atau setidaknya tidak sejalan lagi dengan tidak sejalan lagi dengan kondisi yang kita hadapi sekarang ini, atau dengan hadis-hadis lain, ataupun dengan dalil-dalil syar'i yang lain. Kalau makna zahir hadis dipandang sudah tidak tepat lagi, ya maka tentu perlu kita mencari makna lain dari makna zahir tadi. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan makna lain itu? Nah, sinilah peranan ilmu-ilmu yang kita bicarakan sebagai pendekatan-pendekatan dalam pemahaman hadis ini. Pendekatan historis misalnya. Ini kan menggunakan teorinya ilmu sejarah untuk menganalisa suatu peristiwa, suatu masalah. Dalam hal ini adalah peristiwanya ini adanya hadis Rasul yang terucapkan. Nah, yang kita pertanyakan dari segi aspek kesejarahannya,
Apakah sudah diketahui dengan baik? Kapan itu beliau berucap begitu? Kira-kira kepada masyarakat dalam kondisi bagaimana itu beliau ucapkan? Apa implikasi dari pernyataan beliau segala macam? Nah, inilah yang dikaji dengan pendekatan itu. Nah, memahami hadis dengan pendekatan historis berarti galilah dari aspek kesejarahan perihal hadis yang kita bahas itu untuk bisa menemukan makna yang lebih tepat, menghindarkan makna zahir yang cenderung bermasalah. Nah, ini sejarah yang kita tonjolkan disebut pendekatan historis. Ada kalanya ya tidak bisa pula kita andalkan hanya pendekatan kesejarahan saja. Tapi perlu pula dilihat bagaimana aspek sosiologisnya. Kalau aspek sosiologis itu sudah berkaitan dengan interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Itu juga membantu kita untuk mengantarkan nanti memahami kandungan makna hadis. Mungkin saja diperlukan lagi pendekatan psikologis. Hanya dengan pendekatan itulah mungkin akan diketahui bagaimana kondisi Rasulullah atau sahabat-sahabat yang kepadanya ditujukan hadis-hadis Rasul tersebut. Rupanya agak personal ini, yang psikologis ini. Nah, kalau analisis sejarahannya, analisis sosiologisnya, analisis antropologisnya, dia sudah dapat ditemukan, maka hadis-hadis tadi barulah diberikan interpretasi ulang atau dikembangkan maknanya. Maksud untuk dapat menjadikan landasan atau dasar dalam hal mempelajari apa masalah yang akan kita hadapi tersebut. Tinggal tahu urgensi pendekatan-pendekatan dalam memang di sini ialah memperkaya kita ya dalam hal mencari informasi terkait dengan kemunculan atau keberadaan suatu hadis Rasul. Setelah hal itu diketahui, barulah memungkinkan kita untuk meninjau ya makna yang lalu itu, atau makna yang lalu masih bisa dipertahankan, tetapi perlu kita kembangkan. Maka juga digunakan untuk pengembangan makna yang terkandung dalam hadis namanya. Yang saya pakai istilah tawasu'ul makna, memberikan jangkauan makna yang lebih luas lagi. Nah, sekarang mari kita lihat apa hadis yang Anda angkat contoh untuk pendekatan historis tadi, pemakalah. Silakan pemakalah. Hadis yang dikutip untuk contoh penggunaan pendekatan historis. La tusafirul mar'ah. Itu juga, Pak. Makalah mana? Yang kelompok 3. Yang itu kelompok 3, Pak. Nah, coba baca sedikit yang Anda tulis itu. Silakan baca barokah. Contoh hadis yang digunakan pendekatan sejarah dalam pemahamannya. Baiklah Pak, saya akan coba membaca hadis tentang larangan wanita pergi sendirian. La tusafiru imra'ata illa wa ma'aha zimahrami. Rawahul Bukhari Muslim. Kalian kalau membaca hadis atau ayat atau bahasa Arab,
Kalau itu fi'il, carilah fa'ilnya. Ya, nah, janganlah apa namanya asal sekedar baca saja. Teruslah. Hanya penggalan hadis saja, Pak. Kami dapat. Ya, cobalah baca yang mana Anda kutip. Yang artinya Bukan matanya Baca dulu mata. sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. La tusafiru mra'ata illa wa ma'aha di mahrami. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barakah. Kok imra'ata juga itu yang saya jelaskan. Itu fa'il dari tusafiru imra'atun. Awak tafsir Ya, hadis Pak. pembacaan banyak. Wah, betul. Fi'il sih dapat suwo dah. Terus. Yang artinya tidak diperbolehkan seorang perempuan berpergian jauh-jauh kecuali ada seorang mahram bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu hadisnya, Pak. Nah, bagaimana Anda menunjukkan pendekatan sejarah diperlukan dalam hadis ini? Contohnya. Jadi di dalam hadis ini, Pak, sesuai dengan kondisi sosio-historis masyarakat pada waktu itu, yang mana pada waktu itu dilarangnya wanita berpergian sendirian, Pak, dengan kondisi keamanan pada waktu itu, Pak, yang mana wanita itu kalau berpergian itu dengan menggunakan kendaraan seperti onta yang melewati padang pasir, Pak, dan saat itu nggak ada rumah orang sepi di situ, Pak. Maka takutnya nanti akan ada kemudaratan atau khawatir terancamnya wanita berpergian dengan sendirinya itu, Pak, tanpa mahram. Kenapa Anda berpayah-payah mencari sejarah segala macam? Berpegang saja mana zahirnya? Apa, Pak? Kenapa Anda berpayah-payah mau mencari sejarah munculnya hadis segala macam? Pegang saja mana zahirnya. Tidak boleh wanita pergi seorang diri tanpa mahram. Apa masalahnya? Nah, itulah yang dari awal saya jelaskan. Pada prinsip hadis memang harus dipahami berdasarkan makna zahirnya dulu. Itulah langkah pertama. Selama makna zahirnya itu tidak bermasalah, cukup. Tinggal kita mengembangkan lagi. Nah, hadis la tusafiru imra'atun illa wa madhumaramin itu secara zahirnya bermasalah. Apa masalahnya? Masalahnya tidak sesuai dengan maqasid syariah. Kenapa? Makna zahir itu sangat memberatkan, menyulitkan bagi kaum muslimin Islam. Kalau setiap wanita yang akan bepergian harus didampingi selalu oleh mahramnya laki-laki. Apalagi kalau seorang bapak, anak perempuannya 2-3 orang, tambah istrinya lagi, bagaimana mungkin dia akan bisa menampingi semua istri anaknya setiap kali akan keluar. Agama tidak ingin memberatkan dan menyulitkan yang akan menimpa umatnya. Oleh karena itulah lama menilai tidak bisa makna zahir ini diambil dengan makna umum ini. Kita harus mencari makna yang tepat dalam kondisi kemana. Itulah baru diperlukan pendekatan sejarah. Kajilah dari aspek kesejarahan, ya, latar belakang kemunculan hadis ini, situasi atau kondisi bagaimanakah hadis ini sampaikan oleh Rasulullah dahulu. Itu yang dipelajari dari segi pendekatan kesejarahan. Dalam situasi dan kondisi bagaimana
bila dianalisis kondisi itu sangat hal larangan itu sangat mana tidak aman bagi wanita bepergian keluar rumah tanpa ada muhrim laki-laki yang mendampingi, bisa membahayakan baik terhadap jiwa maupun kehormatan diri dan keluarganya. Itulah hasil analisis kesejarahan. Hadis itu sangat-sangat diyakini, disampaikan Rasul, mengingat situasi kondisi ketika itu yang tidak kondusif, membiarkan wanita bepergian tanpa ada mahram. Namanya saja di daerah padang pasir, kendaraannya paling unta atau keledai, ya akan sangat mudah. Dia akan diganggu oleh orang nanti. Karena ingin melihara ya para kaum perempuan jangan sampai menjadi korban orang-orang yang suka mengganggu nanti. Nah, itu kalau analisis sejarah sudah menunjukkan kondisi yang mengitari kemunculan hadis itu adalah yang tidak kondusif bagi wanita bepergian karena bisa membahayakan dirinya. Itulah yang dalam kajian ilmu ushul fikih disebut ilat pelarangan. Apa ilat pelarangannya? Karena dikhawatirkan wanita yang berintim mahram itu ya akan membahayakan diri dan kehormatannya. Itu wajib dilarang, dicegah. Nah, kan Rasul melarang. Nah, sekarang kalau sudah jelas larang itu terkait dengan kondisi yang tidak memungkinkan wanita bepergian ketika itu, sekarang sudah berbeda situasi masyarakat kita. Insya Allah wanita yang pergian meskipun menggunakan kendaraan umum, pesawat kah, ya, kereta api kah atau bis umum kah, insya Allah aman. Nah, kalau sekarang sudah aman kan tidak sama lagi dengan kondisi yang tergambarkan dari sejarah kemunculan tadi, yang kondisi tidak aman. Nah, maka sesuai dengan kaidah ushul fikih, bila tidak ditemukan ilat, maka tidak diberlakukan hukumnya. Ilat kenapa Rasul melarang wanita pergian karena khawatir akan membahayakan dirinya, tidak ada di zaman kita sekarang. Maka karena masyarakat kita sudah alhamdulillah aman, tidak wajib lagi kita mendampingi setiap perempuan yang pergi dengan mahramnya yang laki-laki. Nah, sekali lagi inilah ini kan namanya pendekatan didekati dari sejarah. Ayo kita kaji sejarahnya yuk. Kenapa hadis itu muncul dulu? Kira-kira kepada siapa ditujukan oleh Rasulullah? Dalam kondisi bagaimana itu terjadinya? Nah, itu namanya kajian pendekatan sejarah. Ya. Nah, silakan lanjutkanlah. Ya Pak. Tanya jawab lagi Pak. Ya. Ya, silakan yang lain yang punya pertanyaan silakan sampaikan. Izin bertanya Pak. Izin bertanya, Ya, Pak. ya. Wahyudi. Iya Pak. Pak, Fadli, Pak. Ya, satu-satu. Fadli nomor 2. Fadli dulu, Pak. Nah, Fadli dulu, silakan Fadli. Fadli dulu. Ayo Fadli. Jadi gini, Pak. Tadi kan contohnya di kelompok 3 tuh pendekatan secara nomor 1, Pak. Nomor
Satu adalah materinya tentang pendekatan secara, saya lihat contoh hadis yang diberikan oleh makalah 3 yaitu tidak hanya historis saja murni, Pak. Dia juga berkaitan dengan historis, sosio. Jadi sosio historis. Jadi pertanyaan saya adalah apakah ada contoh lain hadis yang hanya pendekatan historis saja, Pak? Kalau yang contoh hadis tadi yang tentang larangan perempuan berpergian sendirian tersebut kan telah sering kita dengar, dan pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah sering juga dibacakan hadis tersebut. Jadi pertanyaan saya, apakah tidak ada hadis yang hanya murni secara pendekatan historis, Pak? Contohnya, Pak, gitu. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Pertama, saya tidak mengatakan ini murni sejarah. Ya, barangkali agak sulit dipisah betul ini sejarah saja atau termasuk juga sosiologis bahkan antropologisnya. Sosiologis itu sosial dalam lain, sedangkan antropologis lebih kepada bagaimana sikap dan perilaku masyarakat, pengamalan masyarakat. Bisa saja ketiga-tiganya juga digunakan, tapi untuk kasus-kasus tertentu lebih menonjol kesejarahannya, pada kasus tertentu hari lain lebih menonjol aspek sosialnya. Dan ada yang paling menonjol misalnya aspek psikologis. Meskipun sejarah-sejarah juga bisa dikaji. Tadi ada enggak yang menyampaikan pendekatan psikologis itu? Tidak ada dalam makalah, Pak. Tidak Enggak, dimuat, kan Pak. ada kan dalam makalah kan dan lain-lain tuh. Kan mereka nak mengembangkan kalau Iya. kelompok C, D, kelompok A tadi ada. Coba kelompok apa namanya pendekatan psikologis. Kita lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan amal yang utama. Misalnya pertanyaan sahabat kepada Rasul, ayul amali afdal ya Rasulullah. Amal apakah yang paling utama wahai baginda Rasul? Pertama kata Rasulullah, as-salatu li waqtiha. Hadis lain juga sahabat lain bertanya tentang ayu amal afdal. Jawaban Rasul ketika itu birrul walidain. Ada dua versinya. Yang lain juga bertanya ayul amal afdal. Jawaban Rasul, jihad fisabilillah. Bahkan ada yang keempat juga, ayul amal afdal ya Rasulullah. Apa jawab Rasul? Amalur rajul biyadihi. Idealnya kalau yang ditanyakan amal yang paling utama tentu satu. Hendaknya itu yang paling tinggi, paling utama, paling baik. Tapi kok jawabannya 4 ini? Bagaimana kita memahami hadis ini berdasarkan nazahirnya ini? Ada 4 yang utama, itu tidak mungkin juga. Nah, tentu karena ada 4 jawaban, boleh jadi jawaban itu pun disesuaikan dengan kondisi orang yang bertanya tadi. Nah, di sini bukan sejarah yang menonjol, bukan sosiologis, tapi psikologis. Hadis ayul amal afdal jawaban Rasulullah birrul walidain itu rupanya ditujukan kepada yang bertanya itu masih anak-anak. Maka kepada dia secara psikologis itulah yang paling baik. Nah, jawaban Rasul untuk yang bertanya masih anak-anak tadi, yang masih diutamakan untuk mengabdi kepada jawabannya birrul walidain. Lalu jawaban kedua, as-salatu li waqtiha, secara dikaji secara psikologis, orang tipe manusia ini tipe yang suka melalaikan salat. Maka pas kalau Rasul kepada dia bertanya apa amal yang baik? Salat ada waktunya, jangan lalaikan juga. Secara yang bertanya itu adalah laki-laki yang sehat, sempurna, tegap,
masih muda, dan ketika itu agama sangat memerlukan pejuang-pejuang pada jalan Allah, jihad, mujahid. Nah, maka kepadanya Rasul mengatakan amal yang terbaik untuk orang seperti Anda berjihad membela agama Allah di medan laga. Nah, kan begitu. Itu psikologisnya menonjol itu. Nah, untuk siapa pula amal afdal ini amal rajul biyadi? Amal yang utama itu amalan seseorang yang dilakukannya sendiri tidak mengantungkan nasib kepada orang lain. Itu ditujukan kepada sahabat yang agak malas berusaha. Karena dia malas berusaha, Rasul motivasi dia supaya dia rajin berusaha, giat berusaha. Nah, itu dapat dianalisa dengan pendekatan psikologis. Di Rasul itu istilahnya menyampaikan pesan hadis itu disesuaikan dengan kondisi yang bertanya. Nah, dalam kondisi bagaimana seorang bisa bertanya itulah yang digali secara pendekatan psikologis. Nah, setelah didapat, baru dia berkesimpulan, oh, tentang amal utama itu tidak satu. Untuk seorang yang masih belum sanggup bekerja atau masih memerlukan pengabdian kepada orang tua, amal utama bagi dia berbuat baik sajalah kepada orang tua. Untuk orang-orang yang ya badannya tegap, tidak ada masalah untuk pergi berjihad, agama pun membutuhkan, kepadanya amal utama ya berjihad fisabilillah. Dan kepada orang-orang yang selama ini agak memalas berusaha, maka Rasul menjawab amal rajul biyadihi, perbuatan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, tidak mengantungkan nasib kepada orang lain. Nah, itulah contoh sederhana pendekatan-pendekatan itu diperlukan. Namun harap diingat, tidak berarti satu yang lain itu terpisah sama sekali. Kalau historis saja, sosiologi saja tidak. Bisa saja 2 atau 3 pendekatan dilakukan. Boleh, silakan. Ya. Baik, Pak Nanda silakan lanjutkan lagi. Ya Pak. Ya Pak. Terima kasih ilmunya Pak. Ya Pak Li. Silakan Wahyudi tadi ya. Silakan Muhammad Wahyudi. Baik Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya kan Pak, di silabus kita itu dicantumkan pendekatan-pendekatan dalam metode pemahaman hadis, historis, sosiologis, antropologis, dan lain-lain. Seperti yang dibilang Pak Prof tadi, sebelumnya juga saya berpikir ada kata dan lain-lain itu berarti ada pendekatan-pendekatan selain yang 3 itu. Dan Pak Prof juga sudah menjelaskan dari 3 pendekatan tersebut. Dan saya bertanya, apakah ada pendekatan-pendekatan yang lainnya yang selain ada di makalah dan juga penjelasan dari Pak Prof, apakah ada pendekatan yang lainnya, serta apakah dari setiap pendekatan-pendekatan ini memiliki kelemahan masing-masing. Sekian Pak, terima kasih. Makalah dulu gimana, ada pendekatan lain selain yang disebut tadi? Ada banyak malah. Di antaranya pendekatan geografis. Jadi dilihat dari konteks geografisnya hadis itu muncul dan pesan Rasul itu ditujukan. Kenapa Rasul menyuruh membayarkan zakat fitrah itu dengan makanan pokok? Malah disebut situ gandum. Ya, kan itu. Iya, secara geografis
Makanan orang Arab itu umumnya gandum atau kurma buah-buahan, maka disebut tamar atau syair. Tamar. Ya, farada Rasulullah sallallahu zakat al-fitri sa'an min tamarin atau sa'an min syairin. Akan jelas itu. Tamar buah-buahan ya, atau syair, gandum. Pertanyaannya kenapa itu yang dimunculkan oleh Rasul? Pendekatan geografis meyakinkan kita ya sekitar Arab Timur Tengah itu memang makanan masyarakat umumnya adalah syair, terdiri dari gandum dan ya buah-buahan atau kurma. Apakah boleh hendak dibayarkan dengan yang lain daripada gandum dan kurma? Nah, ini persoalan. Bagi yang mau menerima pendekatan geografis akan mengatakan, oh iya boleh, yang penting itu dipahami makanan pokok. Tidak harus dengan kurma, tidak harus dengan gandum sendiri. Meskipun dalam hadis disebut kurma dan gandum. Nah, kalau sudah makanan pokok, maka berlakulah kepada makanan pokok lain yang menjadi makanan pokok masyarakat tersebut. Untuk kita ya dengan beras misalnya. Nah, itu kan jelas karena pertimbangan geografis lah itu muncul hadis itu gitu. Ya. Ada juga yang mencoba melakukan analisanya kepada hadis cadar ini. Ya, hadis cadar itu kenapa? Era kaitannya dengan geografis. Kenapa wanita keluar rumah di Arab itu, yang wanita ini memakai cadar? Karena sering sekali terjadi namanya angin pasir. Apalagi kalau musim panas. Padang pasir itu ditiup lagi ditimpakan kepada kita itu. Nah, sejak dahulu wanita ini kan termasuk yang lemah ini. Dia juga jarang keluar di Arab sana. Nah, kalau dia ketimpa oleh pasir panas itu ya rusak wajahnya itu. Maka untuk melindungi itulah ya, dan terakhir dia memakai cadar. Sebab dalam hadis lain Rasul dengan tegas muka telapak tangan tidak wajib ditutup. Tapi mereka ingin juga pakai cadar apa? Nah, dicarilah itu secara geografis. Saya sendiri ketika naik haji pernah mendapat itu angin pasir itu. Badai. Bagaikan hujan menimpa kita, begitu lebatnya pasir. Apalagi kalau terjadi di siang hari itu panas. Nah, bayangkanlah kalau wanita mukanya terbuka begitu, ditimpa oleh pasiran panas, ya rusak wajahnya. Jadi pemahamannya itu terkait dengan geografis di mana kondisi alamnya menghendaki wanita untuk melindungi wajahnya dari sengatan panas atau dari angin pasir. Nah, oleh kita sebagian kadang salah pahami. Ini juga ya pada hadis lain mengatakan jelas muka tidak wajib tutup. Ini kan ada juga yang cadar ini ya. Ya, ada juga macam silakan saja Anda kalau paham gitu. Tapi begitulah sungguhnya cadar dipakai oleh orang-orang zaman Rasulullah itu. Nah, ini contoh pendekatan geografisnya. Ya, oke lah ya. Nah, banyak lagi yang lain bisa. Termasuk masalah gamis itu, Pak. Ya, itu budaya lagi ya. Nah, silakan apa lagi? Ya, silakan. Yang lain? Bertanya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak, atas jawabannya, Pak. Yuk, Mahyudi. Apa lagi? Kamu tanya. Yunus, Pak. Silakan. Mengenai pembahasan kita kali ini, yaitu ada namanya tadi pemahaman hadis secara sosiologis. Apakah pemahaman hadis secara sosiologis ini dapat
saja sama dengan pemahaman hadis secara kontekstual, Pak? Bedakan metode dengan pendekatan. Ini kan pendekatan semua, bukan metode. Metodenya pemahaman hadis kontekstual. Pendekatan untuk menemukan pemahaman kontekstual itu bermacam-macam. Mulai dari pendekatan historis, sosiologis, antropologis, psikologis, geografis, macam-macam. Nah, jangan samakan metode dengan pendekatan. Justru pendekatan-pendekatan ini untuk menemukan kita, ya, mungkin kita menemukan makna kontekstualnya. Karena makna zahirnya kurang pas atau bermasalah. Di pendekatan-pendekatan ini membantu kita ketika kita ingin mencari tematik hadis itu berdasarkan kontekstualnya. Nah, perhatikanlah konteks sejarahnya, perhatikanlah konteks sosiologisnya, konteks geografis, dan segala macamnya. Nah, jadi jangan samakan metode dengan pendekatan. Demikian juga corak kemarin. Corak itu orientasinya kepada tradisionalis dan modernis yang punya paham yang berbeda. Itu makanya perlu dijelaskan. Ya, nah, silakan. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain? Silakan, yang lain kalau ada. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Tadi dalam penjelasan Bapak di awal tadi, bahwasanya di dalam satu hadis ini tidak tertutup kemungkinan adanya satu pendekatan atau lebih di dalam satu hadis. Lalu pertanyaan saya, ketika tidak ditemukan makna tekstualnya, lalu kita mau cari kontekstualnya, pendekatannya, apakah di antara pendekatan ini ada yang didahulukan terlebih dahulu untuk mencarinya, Pak? Kalau memang dalam satu hadis ini tidak harus satu, bisa jadi 3 atau lebih, apakah ada yang didahulukan pendekatan ini untuk dicari gitu, Pak? Bagi yang sudah terbiasa mencoba melakukan pemahaman, dia akan melihat dari isyarat yang terkandung dalam matan hadis dulu. Macam tadi, hadis berbicara tentang jenis makanan yang boleh digunakan berzakat. Isyarat itu menunjukkan ini aspek geografisnya karena berkaitan dengan kebiasaan masyarakat mengkonsumsi makanan pokoknya di situ. Nah, jadi pengalaman dan kebiasaan melakukan manis itu mengantarkan seorang mudah mendeteksi pendekatan mana yang lebih tepat ini. Apakah sejarah, apakah sosiologis, antropologis, dan lainnya. Ya, itu akan sangat ditentukan oleh pengalaman dan kebiasaan melakukan, termasuk itu dari isyarat-isyarat zahir hadis tadi. Ya, baik, silakan. Oke, ya Pak. Silakan, yang lain. Gimana tadi, Wahyu? Baik, Pak, insya Allah paham, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi Pak Prof, pendekatan ini boleh kita katakan juga sebagai alat analisis berarti ya Pak? Saya katakan ini kan hanya pendekatan ini dimunculkan belakangan. Nah, kalau dahulu termasuk kajian sabul urud hadis semuanya ini. Ketika ulama mencoba membahas hadis-hadis dari sabul urudnya, aspek-aspek ini pun sebetulnya secara tidak langsung sudah mereka lakukan. Nah, sekarang karena ilmu sosiologi ataupun sejarah dan lain itu sudah berkembang, ingin untuk mengintegrasikan ilmu itu dengan
kajian-kajian pemahaman hadis. Itulah latar belakang, maka disebut pendekatan historis macam itu. Jadi penggabungan, katakanlah begitu, bahasan mendalam tentang asbabul wurud dengan pengayaan berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah dikembangkan sekarang, yang terkait apa itu ilmu sejarah historis, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu psikologi. Nah, itu latar belakangnya itu. Jangan dibilang pula ulama dahulu sama sekali tidak ada kaitannya bahasanya dengan pendekatan ini, cuman tidak ditampilkan sebagai suatu ya pendekatan tersendiri. Nah, sekarang baru ya orang-orang ingin memberikan penekanan. Artinya apa? Nah, mendorong kita pula supaya kita bisa menemukan melebat untuk mempelajari ilmu-ilmu terkait ini, karena sangat dibutuhkan nanti untuk bisa ya mengambil pemahaman yang lebih tepat. Nah, itu tujuannya ini. Sebetulnya secara ilmu hadis, kajian semua itu cukup dengan mengatakan bagaimana seluruh hadisnya, kajian tentang seluruhnya, itu cukup. Tapi sekarang lebih dipertegas, oh ya, tinjauan historis juga begini. Dan aspek sosiologisnya juga sangat erat kaitannya rupanya ini. Kan begitu sekarang lagi. Nah, baik. Terus? Terima kasih Pak Prof. Silahkan yang lain. Silakan yang lain bagi yang mau bertanya. Izin bertanya Pak. Ya. Tadi dari penjelasan Pak Prof tadi saya mengambil adanya muncul hadis yang bertentangan dengan kita pada sekarang ini dengan dalil yang lain. Maka perlu mencari makna lain dari makna zahir itu. Jadi yang saya ingin tanyakan, perlu mencari makna lain di sini setelah kita mencari ilmu umum atau ilmu umum ini, atau kita mencari makna lain dulu, atau mencari ilmu umum dulu, Pak? Prinsip awal hadis harus dipahami berdasarkan makna zahirnya lebih dahulu. Karena itulah makna yang paling kuat, yang paling menonjol, yang paling umum ditangkap. Selama pemahaman makna zahir tidak bermasalah, kita cukup berpegang dengan makna zahir itu. Sekarang ternyata makna zahir itu bermasalah, atau kita katakan tidak pas untuk kita pegangi. Kenapa? Boleh jadi makna zahir itu bertentangan, atau makna zahir itu tidak sesuai dengan maqasid syariah yang diyakini ulama, yaitulah misi Islam. Nah, karena tidak ada ketidaksesuaian tadi itu, maka kita mengarah kepada mencari makna lain. Yang dalam bahasa kita dulu disebut mengarah kepada pemahaman kontekstual. Nama saja kontekstual kan, pemahaman disesuaikan dengan peristiwa, situasi, atau kondisi kemunculannya. Di sinilah pendekatan-pendekatan itu yang kita pertimbangkan. Kalau ini mana zahirnya, isyaratnya, pendekatan mana yang paling pas? Sejarahkah? Sosiologiskah? Antropologiskah? Geografiskah? Atau psikologiskah? Nah, jadi ketika kita hendak melangkah mencari pemahaman kontekstualnya, analisa pendekatan-pendekatan ilmu inilah yang membantu kita nanti untuk menemukan pemahamannya. Oh begitu sejarah munculnya. Oh dalam kondisi begitu sosiologisnya dulu. Oh
Ya terkait dengan psikologis begini rupanya. Hadis ini tujukan. Ya, kan begitu. Jadi tetap saja perhatikan mana zahir. Kalau tidak mungkin, tidak tepat, kita mengarah kepada makna kontekstual. Bagaimana bisa menemukan memang kontekstualnya? Nah, inilah pendekatan-pendekatan yang akan membantu kita nantinya. Itulah kira-kira kesimpulannya. Ya, Pak. Terima kasih Pak penjelasannya. Oke, Zul. Ada lagi yang lain? Silakan. Silakan kalau masih ada. Ya, silakan. Ditunjuk Pak atau Tunjuk saja lah, tunjuk. tunjuk saja. Silakan Miftahul Azizah. Ya Pak. Ya, silakan bertanya. Enggak ada ditanya Pak. Pas. Iya Pak, pas ya, Pak. Rizky Rahman. Oh, baik Pak. Kalau misalnya seandainya kalau ada hadis yang bertentangan dengan fakta sejarah tentang itu Pak. Salah satu kalau tidak salah dulu salah satu yang di Al-Ghazali tidak salah Pak. Kan ada apanya tuh Pak, tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Jadi kalau misalkan kalau ada hadis yang bertentangan dengan fakta sejarah, gimana cara penyelesaiannya Pak? Itu Anda berbicara tentang kriteria kepalsuan hadis itu. Satu di antaranya hadis itu bertentangan dengan sejarah yang ada. Coba Anda lihat kisah kasus riwayat maudhu bahwa ketika terjadi kapan Nabi Nuh dalam riwayat diterangkan kapal Nabi Nuh sempat tawaf mengelilingi Ka'bah dan salat 2 rakaat di depan Ka'bah. Nabi Nuh ya. Nabi Nuh mana yang dulu dengan Nabi Ibrahim membuat Ka'bah. Kan dulu Nabi Nuh, Ka'bah saja belum ada. Ka'bah itu dibangun oleh ya Nabi Ibrahim dan putra Ismail. Itu kan bertentangan dengan sejarah. Ini yang dimaksud bukan itu. Aspek sejarah kemunculan hadis. Yang Anda tanyakan tadi, bahasanya kriteria kepalsuan hadis. Kalau hadis itu bertolak belakang dengan sejarah yang sesungguhnya. Nah, diketahui bahwa tidak akan mungkin sama sekali topan di zaman Nabi Nuh yang ketika itu Ibrahim belum lahir, lalu dikatakan salat di depan Ka'bah, padahal Ka'bah saja belum dibikin. Nah, sudah pasti hadis itu hadis maudhu. Ya. Nah, jadi jangan salah menempatkan. Itu namanya menguji. Ya, kan kajian dalam perpisahan tuh. Perpisahan kesempatan untuk menguji kesahihannya. Antara lain, kandungan matan itu tidak menyalahi bukti sejarah. Kasus riwayat tentang kapal Nabi Nuh tadi sangat bertentangan dengan sejarah. Makanya dia palsu. Ya, itu mengerti masalah
menggunakan apa namanya bukti-bukti sejarah. Kalau sekarang justru ilmu sejarah digunakan untuk memperkaya pemahaman dengan mempelajari sebelumnya. Jika dua hal yang berbeda itu. Ya, Pak. Baik, Sudah. Ya, Pak. ambil. Masih ada? Tidak ada kayaknya lagi, Pak. Ya, kalau tidak ada kita tutup lah. Kita tutup saja lagi, Pak. Ya, minggu depan kita libur ya. Ya, Pak. Mm-mm. Lebaran. Ya, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Prof yang sudah menjelaskan materi kepada kita pada hari ini. Berhubung mau Lebaran, Pak, saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minni wa minkum, taqabbal ya karim, Pak. Ya, sama-sama. Ya, kita akhiri kuliah kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.